Satu kali di tempat hiburan malam itu gue dicari nggak ada nih. Ternyata gue udah tergeletak depan speaker dalam kondisi mulut gue udah berbusa, badan gue udah biru, udah kaku. Overdosis. Kata teman-teman gue waktu itu udah nggak ada, denyut. Panik kan semua. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka angkat gue cepet-cepet. Mereka buang gue di got, bro. Bukan ke rumah sakit ya? Bukan rumah sakit. Mereka buang gue di got. Comberan gitu. Jadi pagi-pagi gue bangun dari comberan. Sedih sih dari comberan. Tapi yang lebih sedih tuh gak? Gue ini lebih sampah dari sampah. Sampah tuh dibuang pada tempatnya. Gue tuh dibuang di comberan. Terus gue pikir gini, orang gereja nolak, orang dunia nolak. Gue rasa banyak yang lagi rasa perasaan ini hari ini mungkin ya. Bahwa ketika mencoba ke hal-hal rohani gak berhasil. Yang di luar malah makin parah. Jadi kayaknya gue merasakan detik-detik orang memutuskan bunuh diri. Keputusasaannya kayak apa gitu. Mana ada kampus mau terima gue. Mana ada kantor siapa yang mau jadi istri gue. Gak ada. Sampah, udah sampah. Akhirnya gue minum. Dan besok paginya kaget setengah mati. Gue gak kenapa-napa. Lu masih hidup? Gue masih hidup. Terus gue pikir masa neraka udah nolak gue juga sih. Kan kata orang bunuh diri itu jalan tol ke neraka. Ini udah gue sek gitu loh. Nah tiba-tiba kayak muncul sesuatu bahwa bener Yesus hidup. Loh kok bisa gitu? Iya karena gak mungkin masih bertahan saat itu. Di situ langsung gue berlutut, gue nangis gitu loh. Gue pikir gini, Tuhan bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja dan doa aja. Dia mengasihi sampah model gue. Sampah loh. Maksudnya gak ada orang kasih penghargaan buat orang gagal. Ya. Tapi ini gue seperti mendapatkan sebuah penghargaan dan apresiasi di titik gue paling gagal. Maka orang tanya, siapa sih Yesus buat? Gue akan bilang, dia pemulung gue. Lu samain Tuhan kayak pemulung. Kalau dia bukan pemulung, gue gak pernah keluar dari tempat sampah. Gue tahu dari mana gue berasal. Gue tahu baunya tempat sampah dan gelapnya, sepinya, gak enaknya, takutnya. Tapi dia di situ. Lalu gue percaya bahwa pasti ada sesuatu yang ya gara-gara ini gue gak jadi mati. Gue punya kesempatan kedua. Nah salah satunya kita ketemu lah hari ini. Gue yakin banget. Dan lu udah nikah, lu udah punya anak juga. Dan maksud gue ini sesuatu yang lu tadi bilang gak mungkin gue ada pacar yang akan nerima gue seperti ini dan lain-lain. Itu benar-benar dibalikan semuanya. Benar dibalik. Jadi gue ngerti bahwa memang gue gak bisa rubah masa lalu gue. Tapi bukan berarti gue gak bisa rubah masa depan gue bersama Yesus. Dan gue sedang menjalani sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Bukan karena gue baik, tapi karena dia baik. Satu kali di tempat hiburan malam itu gue dicari gak ada nih. Ternyata gue udah tergeletak depan speaker. Dalam kondisi mulut gue udah berbusa, badan gue udah biru, udah kaku. Overdosis. Kata teman-teman gue waktu itu udah gak ada, denyut. Panik kan semua. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka angkat gue cepet-cepet. Mereka buang gue di got, bro. Bukan ke rumah sakit ya? Bukan rumah sakit. Mereka buang gue di got. Comberan gitu. Jadi pagi-pagi gue bangun dari comberan. Sedih sih dari comberan. Tapi yang lebih sedih tuh gak? Gue ini lebih sampah dari sampah. Sampah tuh dibuang pada tempatnya. Gue tuh dibuang di comberan. Terus gue pikir gini, orang gereja nolak, orang dunia nolak. Gue rasa banyak yang lagi rasa perasaan ini hari ini mungkin ya. Bahwa ketika mencoba ke hal-hal rohani gak berhasil. Yang di luar malah makin parah. Jadi kayaknya gue merasakan detik-detik orang memutuskan bunuh diri. Keputusasaannya kayak apa gitu. Mana ada kampus mau terima gue. Mana ada kantor siapa yang mau jadi istri gue. Gak ada. Sampah, udah sampah. Akhirnya gue minum. Dan besok paginya kaget setengah mati. Gue gak kenapa-napa. Lu masih hidup? Gue masih hidup. Terus gue pikir masa neraka udah nolak gue juga sih. Kan kata orang bunuh diri itu jalan tol ke neraka. Ini udah gue sek gitu loh. Nah tiba-tiba kayak muncul sesuatu bahwa bener Yesus hidup. Loh kok bisa gitu? Iya karena gak mungkin masih bertahan saat itu. Di situ langsung gue berlutut, gue nangis gitu loh. Gue pikir gini, Tuhan bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja dan doa aja. Dia mengasihi sampah model gue. Sampah loh. Maksudnya gak ada orang kasih penghargaan buat orang gagal. Ya. Tapi ini gue seperti mendapatkan sebuah penghargaan dan apresiasi di titik gue paling gagal. Maka orang tanya, siapa sih Yesus buat? Gue akan bilang, dia pemulung gue. Lu samain Tuhan kayak pemulung. Kalau dia bukan pemulung, gue gak pernah keluar dari tempat sampah. Gue tahu dari mana gue berasal. Gue tahu baunya tempat sampah dan gelapnya, sepinya, gak enaknya, takutnya. Tapi dia di situ. Lalu gue percaya bahwa pasti ada sesuatu yang ya gara-gara ini gue gak jadi mati. Gue punya kesempatan kedua. Nah salah satunya kita ketemu lah hari ini. Gue yakin banget. Dan lu udah nikah, lu udah punya anak juga. Dan maksud gue ini sesuatu yang lu tadi bilang gak mungkin gue ada pacar yang akan nerima gue seperti ini dan lain-lain. Itu benar-benar dibalikan semuanya. Benar dibalik. Jadi gue ngerti bahwa memang gue gak bisa rubah masa lalu gue. Tapi bukan berarti gue gak bisa rubah masa depan gue bersama Yesus. Dan gue sedang menjalani sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Bukan karena gue baik, tapi karena dia baik. Hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan telah memungut kita
Tuhan telah mengangkat kita, manusia yang penuh dosa ini. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bukan lagi seorang hamba, melainkan seorang anak yang dikasihinya. Dan kita terbebas dari segala ikatan jahat, ikatan dosa yang membinasakan. Mempergunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, meninggalkan cara hidup yang lama, menjadi ciptaan Tuhan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.